Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, kita berjumpa lagi dalam Suluk Motivasi dari Saum Santri Inayatullah. Apa kabar? Semoga kita semua masih terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tentu kita sudah mengetahui bahwa tipu daya setan itu sangat lemah, dan kita bisa menghindarinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, setan tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah menyerah untuk mengganggu kita. Dan setan memiliki banyak cara, banyak pintu-pintu untuk menggoda kita. Ada berapakah pintu-pintu setan tersebut? Ada berapakah pintu-pintu masuk setan tersebut? Tentunya sangat banyak dan tak terbatas. Ketika kita dalam beribadah, kita menginginkan cepat selesai, cepat bosan, menunda-nunda, malas, mengantuk, itu merupakan pintu-pintu masuk setan. Ternyata bukan hanya itu, ada pintu-pintu masuk setan yang lebih halus lagi yang terkadang kita tidak menyadarinya, seperti sifat ujub atau sifat ria. Nah, sifat ria ini juga ada beberapa. Ada ria mafdu, yaitu ria yang secara terang-terangan dan juga secara nyata. Contohnya seperti ketika kita sedang sholat dan kita merasa sholat kita sedang diperhatikan oleh orang lain, pasti kita akan membaguskan gerakan kita, membaguskan bacaan kita, dan sebaik mungkin kita akan sholat dengan khusyuk. Dan disitulah tanda bahwa ada ria dalam sholat kita. Sahabat, ketika kita sudah sholat dengan khusyuk dan merasa diperhatikan oleh orang lain, dan ada seseorang yang tiba-tiba menegur kita atau memuji sholat kita, kita malah tambah menunjukkan amal kita, itu nyata bahwa pintu masuk setan melalui sifat ria telah masuk dalam diri kita. Kemudian ada lagi sifat ria yang lebih halus, yaitu ria ad-daqiqoh. Setan akan menunjukkan sifat ria dengan perwujudan lainnya, seperti sebagai contoh kita sholat pada waktu malam hari, dan setelah kita sholat dengan khusyuk, kita berkaca, kita melihat apakah wajah ini akan bersinar, apakah wajah ini sudah terlihat menampilkan cahaya, mengeluarkan cahaya sehingga orang melihatnya dengan enak. Dan ketika kita keluar rumah, ternyata ada orang yang bilang kepada kita bahwa wajah kita sangat bercahaya. Dan kita tentunya akan berkata alhamdulillah. Dan disitulah kita menjadi yakin bahwa sholat yang kita lakukan pada malam hari akan membuat kita bercahaya dan juga memuliakan kita. Dan disitulah ada terselip ria ad-daqiqoh yang sangat lembut. Kemudian ada contoh lain lagi seperti kita bersedekah, lalu kita menunda untuk bersedekah karena ada bisikan lain bahwa bersedekahnya pada saat orang membutuhkan saja, sehingga uang yang kita niatkan untuk sedekah malah kita gunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Dan disitulah setan akan menertawakan kita karena kita sudah menunda berbuat baik, yaitu bersedekah. Sahabat, kita harus ingat bahwa setan tidak akan masuk mengganggu kita ketika keburukan tidak ada di dalam diri kita, ketika penyakit-penyakit hati tidak ada di dalam diri kita, tidak ada di dalam hati kita. Ketika kita mendaki menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan sifat buruk kita, menghilangkan penyakit di dalam diri kita, tentu setan pun akan meninggalkan kita.
Setan pun tidak akan berputus asa selama ruh masih ada di dalam tubuh kita. Semoga kita bisa terus belajar dan terus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sehingga kita tidak tertipu daya oleh setan. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.